anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, mesti kita harap semuanya dalam keadaan sehat, tubuh jasmani yang kuat, rohani yang semakin berkembang di dalam Tuhan. Nah, walaupun akhir-akhir ini kita mengalami pencobaan, kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa bertemu langsung, saling sapa langsung, kita nggak bisa karena kita harus berhati-hati, kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Makanya pada saat hari ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi mesti kita yakin dan percaya walaupun tidak bertemu secara langsung, kita tetap bisa berkomunikasi seperti ini dengan melalui sosial media. Kita masih bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui sosial media supaya hidup kita, rohani kita semakin berkembang, semakin baik di dalam Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Miss Nita kasih judul anak perempuan yang hidup kembali karena anugerah. Wah, pasti penasaran ya anak-anak, apa sih Miss yang dimaksudkan hidup kembali karena anugerah? Nah, hidup kembali karena anugerah itu kita yang sudah tidak bernafas, tidak bernyawa itu kita kembali hidup, kembali bisa melakukan pekerjaan, aktivitas kita. Karena apa? Karena kuasa Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita diberikan hembusan nafas kembali sehingga kita yang sudah tidak bernyawa ini bisa kembali hidup dan melakukan segala kegiatan, segala aktivitas kita dengan seperti biasa, dengan mestinya sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan normal. Nah, saat pagi hari ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak dengarkan ya dengan baik, perhatikan supaya firman Tuhan yang kita dengarkan tidak terlewat begitu saja, tapi tertanam di hati dan pikiran kita untuk menjadi kekuatan baru, menjadi pedoman dalam setiap langkah kita mengiring Tuhan. Ya, kita akan mulai ya. Nah, anak-anak yang hebat, pernah nggak melihat orang mati yang hidup kembali? Wah, agak sedikit ngeri ya kalau kita dengar. Wah, Miss, saya nggak pernah tuh ngelihat ada orang yang sudah mati atau tidak bernyawa itu kembali hidup. Di mana ya Miss kira-kira lihatnya? Wow. Kalau sejak sekarang ini mungkin sudah tidak ada, tapi ada juga beberapa kesaksian yang menyatakan mereka itu sudah pernah dibawa ke alam yang maksudnya bukan alam manusia, alam mereka. Ada juga yang sudah pernah katanya kesaksiannya pernah melihat surga, katanya surga itu indah, surga itu di sana orang-orang itu bahagia. Ada juga katanya kesaksiannya itu beberapa gembala pernah melihat neraka tapi dia itu dalam keadaan tidur. Nah, di sini kita akan berbicara soal orang yang sudah tidak bernyawa. Wah, agak sedikit serem ya anak-anak ya. Nah, siapa sih yang dapat memberikan kita napas kehidupan? Itu hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Nah, kita akan cerita tentang seorang anak perempuan yang hidup kembali karena anugerah. Nah, waktu itu ketika Yesus menepi di sebuah danau, datanglah orang berbondong-bondong. Nah, anak-anak tahu nggak orang berbondong-bondong itu? Nah, orang berbondong-bondong itu maksudnya orang yang banyak datang ke tempat itu karena mereka mendengar ada Yesus datang. Nah, salah satunya itu adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Nah, namanya siapa? Ada yang tahu? Ya, namanya Bapak Yairus. Nah, ketika dia melihat Yesus,
Maka tersungkurlah ia di hadapan kaki Yesus. Anak-anak tahu kenapa Bapak itu tersungkur di hadapan kaki Yesus? Nah, Miss Nita akan jelaskan kenapa Bapak itu tersungkur di hadapan kaki Yesus. Karena ia tahu Yesus itu Tuhan Allah yang luar biasa. Ia bisa menyembuhkan orang yang sakit, mulai dari sakit kusta, lumpuh, buta dan tuli, bisu, segala penyakit Tuhan bisa sembuhkan dengan kuasanya yang luar biasa. Nah, karena mendengar hal itu, maka Bapak Yairus pun datang menemui Tuhan untuk apa? Untuk meminta kesembuhan dari Tuhan untuk anak perempuannya yang sedang sakit di rumahnya. Nah, karena begitu banyaknya orang-orang di sana, akhirnya Bapak Yairus ini bersama Yesus dan orang-orang yang banyak itu mereka berjalan di daerah itu. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita yang menjamah jubah Yesus. Wah, dijamah. Dijamah itu apa? Anak-anak tahu nggak? Dijamah itu artinya dipegang seperti ini, dielus seperti ini, itu dijamah. Tuhan dari jamah. Nah, wanita itu menjamah jubahnya Tuhan dari belakang. Tuhan tahu nggak? Yesus tahu nggak? Ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya. Iya, Yesus tahu kalau ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya. Nah, sehingga ia bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Katanya Yesus. Nah, murid-murid pun menjawab, Yesus, bagaimana kami bisa melihat sedangkan di sini orang-orang berdesak-desakan, kata mereka kepada Yesus. Nah, Yesus pun kembali menjawab, aku merasakan energi yang keluar dari tubuhku, kata Yesus. Wah, luar biasa ya Yesus. Dia tahu, dia bisa merasakan kalau ada orang yang mendapatkan mukjizat atau mendapatkan kesembuhan saat ia menjamah jubahnya Yesus. Kenapa Yesus itu bisa merasakan hal tersebut? Karena Yesus itu adalah anak Allah. Allah itu siapa sih, Miss? Allah itu dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu adalah Allah, Tuhan kita yang luar biasa. Nah, setelah mendengar hal itu, perempuan yang menjamah jubah Yesus ini, dia takut nggak? Dia gemetar nggak? Iya, dia merasa takut dan gemetar. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa dialah yang telah menjamah jubah Yesus. Dengan gemetar ia datang dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang yang menjamah jubah Yesus. Dia percaya bahwa saat ia menjamah jubah Yesus, dia akan menerima kesembuhan. Nah, berarti dia memiliki iman akan Tuhan. Dia memiliki iman, kepercayaan yang luar biasa akan suatu kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, wanita ini pun bercerita bahwa dia itu memiliki penyakit selama 12 tahun. Wah, kalau sakit selama 12 tahun itu lama nggak ya? Wah, lama sekali ya. Kalau sakit selama 12 tahun itu luar biasa lamanya. Anak-anak ada nggak yang pernah sakit? Nggak usah lama-lama deh, 1 minggu. Semoga jangan ya mengalami sakit yang itu tidak dapat membuat kita menjadi orang yang memiliki tubuh yang tidak sehat. Kalau sakitnya terlalu lama, kita tidak kuat karena sakit yang terlalu lama. Nah, perempuan ini sakitnya selama 12 tahun. Ya, lama sekali ya sakitnya. Dia sakit pendarahan. Nah, kalau sakit pendarahan selama 12 tahun ini dapat membuat tubuh menjadi lemah, tidak bertenaga, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, melakukan aktivitas kita seperti biasa karena pendarahan ini
membuat darah yang ada dalam tubuh kita selalu keluar. Nah, jadi tubuh kita merasa lemas. Kok kita kurang darah? Apa ya rasanya? Iya, anak-anak tahu nggak kalau kita kurang darah itu kita bisa merasakan pusing, sakit kepala, tubuh gemetar, lemes, dan lain sebagainya. Itu yang dirasakan perempuan itu. Tapi selama sakit yang dia rasakan, perempuan itu tetap percaya, dia tetap beriman kepada Tuhan bahwa ketika ia bertemu dengan Yesus, dia akan mendapatkan mujizat kesembuhan. Nah, maka setelah dia berkata seperti itu, Yesus pun berbicara kepadanya. Kata Yesus, imanmu telah menyelamatkanmu. Wah, luar biasa, ternyata iman kepercayaan kita kepada Tuhan akan menyelamatkan hidup kita dari segala sakit penyakit. Nah, siapa di sini anak-anak yang mau memiliki iman sama seperti perempuan yang sakit pendarahan tersebut? Pasti semuanya mau ya memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Nah, setelah hal itu terjadi tadi, Tuhan juga berkata demikian, datanglah keluarga dari kepala rumah ibadat itu mengatakan bahwa anak dari kepala rumah ibadat itu telah meninggal katanya. Aduh, sedih nggak ya kalau mendengar ada orang yang meninggal karena sakit? Pasti kita merasa sedih ya, kita ikut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, sesudah hal itu, nah akhirnya mereka bergegas atau cepat-cepat berangkat ke rumah kepala ibadat itu. Sesampainya di situ, mereka melihat orang-orang di rumah itu pada ribut, mereka menangis karena anak perempuan itu tadi sudah mati, sudah meninggal, kita bilang sekarang. Nah, tetapi kata Yesus kepada mereka di situ, anak itu hanya tertidur, dia tidak mati. Nah, tetapi setelah mendengar perkataan Yesus yang seperti itu, orang-orang di rumah itu malah mereka mentertawakan apa yang Yesus katakan. Nah, sesudah itu maka Yesus mengajak beberapa orang ya, selain ayah dan ibu anak tersebut, Yesus juga membawa muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nah, mereka itu adalah salah satu orang yang Yesus bawa untuk melihat apa yang akan Yesus lakukan kepada anak perempuan itu. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan? Dia memegang tangan anak itu, katanya talita kum. Luar biasa, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri serta berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Wah, luar biasa sekali kuasa Yesus ya, kuasa Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan orang-orang yang berada di sana pun menjadi takjub atas perbuatan yang telah dilakukan Yesus. Ya, pada saat pagi hari yang indah ini, Miss Nita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk terus percaya, untuk terus berpegang teguh, kuatkan imanmu dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Seperti saat-saat yang kita lalui sekarang, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Biarkan semua yang kita alami itu semakin menguatkan kita untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat adanya. Jangan biarkan hati dan pikiranmu terganggu oleh
hal-hal yang sebenarnya tidak harus kamu pikirkan, tidak harus kamu lakukan, itu mengganggu semuanya dalam pikiran. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, biarkan Tuhan selalu memberikan pengiringan dalam kehidupan anak-anak. Nah, terpuji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa Miss Nita bagikan saat pagi hari ini. Miss Nita yakin dan percaya anak-anak selalu mendapat kekuatan baru, perlindungan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kita sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini, kita akan tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangannya ya, tutup matanya. Kita sama-sama satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah, yang luar biasa ini. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan bersama anak-anak-Mu Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat, akal budi Tuhan bagi kami semua, melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Biarkan Tuhan hamba-Mu berkata sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Tuhan juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan. Biarkan anak-anak-Mu bisa terus datang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, karena mereka percaya, karena mereka memiliki iman yang baik terhadap Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang ada yang dilanda sakit penyakit ini. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa kesembuhan turut bekerja dalam kehidupan kami, negara bangsa yang ada Tuhan, yang saat ini sedang berada dalam sakit penyakit yang Kau izinkan terjadi. Kami yakin dan percaya dengan iman yang kami miliki, kami dapat Tuhan melewati ini semua dengan pengiringan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin ya. Sampai jumpa lagi.